Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi salatu wassalamu alaihim. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wat tabi'in wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra wal fuqaha wal mujtahidin wasadatina syufiyatil muttafaqihin bi anna wa yu'ali darajati fil jannah wa yawmuna bi barakati wa bi ulumin usul Syekh Abdul Qadir Jilani wa usul jami'i muassisi hadzal mahar wa usul muallif kitab Syekh As-Sayyid Muhammad bin Adab al-Malik abaina ummahatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Halaman 7 dari bawah baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam tajid ummuhu li hamlihi siqalan wala wahman. Wa lam tajid dan tidak menemukan. Walam tajid dan tidak menemukan ummuhu ibunya Nabi lihamlihi karena hamil Nabi, lihamlihi karena hamil atau masa kandungan Nabi, tidak menemukan siqalan merasa berat, siqalan merasa berat, wala wahaman dan tidak ngidam ingin buah-buahan, ingin mangga, ingin pepaya umpamanya. Wala wahaman dan tidak ngidam. Jadi Siti Aminah ibu Nabi ketika Nabi dalam kondisi di perut beliau, yaitu Siti Aminah dalam keadaan hamil, beliau tidak merasa berat dan juga tidak ngidam sebuah makanan atau minuman. Adapun wanita yang lainnya, padahal bukan musim jeruk tapi minta jeruk, adanya di Malang umpamanya. Padahal bukan musim mangga tapi minta mangga, adanya di Jakarta umpamanya. Mau tidak mau seorang suami harus memenuhi. Minta anggur di Jawa Timur tidak ada, adanya di Jawa Barat umpamanya. Ya. Tapi beliau tidak, Siti Aminah ibu Nabi. Wadzakarah dan menyebut ba'duhum sebagian ulama. Wadzakarah dan menyebut ba'duhum sebagian ulama. Annaha sesungguhnya ibu Nabi. Annaha sesungguhnya ibu Nabi itu wajadat itu menemukan. Wajadat itu menemukan
Wajadat itu menemukan sikolan. Sikolan merasa berat. Sikolan merasa berat fi batida'il aluki, pada permulaan segumpal darah. Jadi manusia itu pertama segumpal darah ya. Setelah itu segumpal daging. Setelah itu ditiupnya roh. Wa khifatan, dan merasa ringan. Wa khifatan, dan merasa ringan indastimraril hamli, ketika berlangsungnya hamil. Jadi pertama ya agak berat, tapi setelah itu ringan selama Siti Aminah hamil. Indastimraril hamli, ketika berlangsungnya hamil. Liyakuna fi dzalika kharijan anil mu'tad, liyakuna fi dzalik, supaya hal itu kharijan itu keluar. Liyakuna fi dzalika, supaya menjadi kharijan itu keluar anil mu'tadi, dari kebiasaan. Liyakuna fi dzalik, supaya terjadi kharijan itu keluar anil mu'tad, dari kebiasaan, karena biasanya setiap wanita yang hamil mesti merasa berat. Nah, itulah perjuangan seorang ibu. Makanya dikatakan termasuk kategori mati syahid akhirat. Nah, kan syahid itu ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat fakor. Termasuk mati syahid akhirat, yaitu seorang wanita yang meninggal gara-gara ketika mau melahirkan. Jadi ketika mau melahirkan meninggal, itu termasuk mati syahid tapi akhirat. Apa artinya? Memang pahalanya besar, tapi tetap wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Itu termasuk syahid al-akhirah, syahidul akhirah fakor. Sebagaimana orang yang mati karena mencintai orang lain tapi nggak pernah ketemu. Jadi di anak itu ada si A mencintai si B, cinta tapi tidak pernah ketemu. Kepikiran iskon lah, dia rindu, tapi karena ada larangan syarak tidak pernah ketemu, akhirnya mati. Maka hal itu termasuk kategori mati syahid al-akhirah. Catatan loh, tidak pernah ketemu. Dia merindukan selama 5 tahun tidak pernah ketemu. Seperti Laila Majnun umpamanya ya. Atau mati dalam kondisi thalabul ilm, mati dalam pesantren. Nah, seperti ini sedang ngaji atau sedang sekolah, ternyata mati. Itu namanya mati syahid al-akhirah. Apa artinya? Tetap wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Adapun mati syahid yang di medan perang namanya syahid dunia akhirat. Kalau mati dalam kondisi bunuh diri itu bukan mati syahid, tapi mati sangit karena goblok, tidak ngerti agama ya. Jadi kalau mati dalam kondisi bom bunuh diri itu bukan mati syahid, tapi mati sangit karena tidak ngerti agama. Itu bertentangan dengan agama. Pertama, Al-Quran mengajarkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, tidak boleh mencelakakan diri sendiri, tidak boleh, karena saking wajibnya menjaga jiwa yang awalnya haram menjadi wajib. Apa contohnya? Kita berada di dalam hutan, makanannya halal tidak ada, buah-buahan tidak ada, adanya bangkai. Kita tidak apa-apa mengkonsumsi bangkai, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya cuma setengah gelas ya,
itu bisa menjadi wajib untuk menjaga ruh biar bertahan hidup. Jadi tidak boleh mencelakakan diri sendiri, padahal membunuh diri itu mencelakakan diri sendiri. Yang kedua, hadis la doror wala diror, tidak boleh membahayakan orang lain. Makanya membunuh diri itu bukan mati syahid, tapi mati sangit, mati konyol karena tidak ngerti agama ya. Jadi mati syahid dunia akhirat itu pertama karena kondisi berperang dengan non muslim. Yang kedua, matinya dalam medan perang. La al-ma'rikah, medan perang. Sehingga kalau matinya bukan di medan perang, sakit parah umpamanya, berlumuran darah, masih hidup, dibawa ke rumah sakit, itu bukan mati syahid dunia akhirat, karena bukan di medan perang. Sehingga orang yang mati syahid dunia akhirat itu tidak boleh dimandikan, haram dimandikan, tidak boleh menghilangkan darahnya, li'anna dam tashhadul jannah, karena darah itu besok menjadi saksi di surga. Ya Allah, memang benar-benar fulan ini mati dalam keadaan meninggikan agama Islam, dan itu pun matinya dalam medan perang umpamanya. Jadi orang yang mati syahid dunia akhirat tidak boleh dimandikan, li'anna dama tashhadul jannah, karena darah itu besok menjadi bukti, menjadi saksi di surga. Nah, karena sekarang tidak ada perangan, jihad yang paling utama ya belajar seperti ini ya, bukan berperang. Mau perang sama siapa?